Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Friendly Fernando Pitoy. Saya adalah dosen tetap program studi Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat. Pada video ini saya akan menampilkan proses belajar mengajar mata kuliah praktik keperawatan dasar profesi dengan bobot sebanyak 3 SKS. Jenis mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa sebelum mereka melanjutkan praktik keperawatan di lapangan atau di rumah sakit. Dan teknik pembelajaran yang dilakukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini meliputi bentuk pembelajaran praktikum laboratorium. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah kelompok kerjasama dan diskusi antar mahasiswa. Kemudian penugasan yang diberikan kepada mahasiswa memiliki metode melaksanakan kegiatan dan pelaporan hasil kerja praktikum sesuai dengan praktik yang dilakukan. Untuk penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama, kehadiran memiliki bobot sebanyak 10%. Kemudian direct observational of procedure skill sebanyak 50%. Kemudian role play sebanyak 10%. Kemudian evaluasi perilaku profesional dan kinerja klinik sebanyak 10%. Kemudian ujian semester sebanyak 10%. Dan ujian praktik OSCE sebanyak 10%. Total dari penilaian adalah 100%. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pertemuan pertama proses pembelajaran mata kuliah praktik keperawatan dasar profesi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Kita akan mulaikan kelas kita hari ini, lanjutan dari kelas sebelumnya. Ini kelas pertama dalam tatap muka kelas praktik profesi keperawatan dasar dengan kode FUNS 531. Saya sebagai dosen pengajar, Friendly Fernando Pitoy. Selamat datang di kelas saya. Sebelum kita mulaikan kelas kita pada sore hari ini, saya mau minta kesediaan Joel untuk pimpin dalam doa. Baik, sebelum kita memulaikan kelas kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat kasih-Mu kepada kami semua, hingga kami dapat ditibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Saat ini kami akan memulaikan kelas kami, kiranya Engkau pimpin Sir Andy yang akan memimpin kelas ini, dari permulaan hingga berjalan dengan baik. Hanya doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, terima kasih banyak Joel. Sebelum saya mulaikan kelas kita pada sore hari ini, silakan scan barcode Anda untuk kehadiran kita sore hari ini. Oke, kita akan mulaikan kelas kita, tapi sebelum lanjut pada materi, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah kita, karena ini hari pertama kelas. Judul mata kuliah kita adalah Praktik Profesi Keperawatan Dasar. Harusnya mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik di laboratorium, tapi kita akan mengawali dengan pertemuan hari pertama dengan materisasi tentang bagaimana cara kita membuat asuhan keperawatan yang baik dan benar. Ada beberapa capaian yang harus kita capai, tapi nanti saya akan jelaskan sebentar pencapaiannya apa. Tapi secara singkat, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah persiapan kalian untuk turun ke lapangan dengan mematrikulisasi Anda dengan cara memberikan materi-materi apa yang harus Anda lakukan pada saat Anda turun ke praktek nanti. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa akan lebih mengerti lagi bagaimana prosedur-prosedur yang akan dilakukan di rumah sakit untuk membekali para mahasiswa untuk melayani pasien yang berada di rumah sakit. Ini adalah materi pembelajaran selama 1 semester kita, dan yang saya akan ajarkan hari ini tentang menyusun rencana asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan, dari mulai pengkajian, menegakkan diagnosis keperawatan yang terkait, menyusun intervensi keperawatan dan rasionalnya, mengimplementasikan perencanaan keperawatan, dan melakukan evaluasi keperawatan. Jadi sepanjang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat asuhan keperawatan yang baik dan benar.
Oke, apa yang harus kita sediakan dalam pelajaran ini? Dalam pelajaran ini saya mengambil 4 buku sebagai referensi kita. Saya sudah bilang sebelumnya untuk membawa buku PPNI. Apakah sudah dibawa? Oke, buku yang pertama yang kita akan gunakan yaitu Standar Prosedur Operasional yang paling tebal. Kemudian ada Standar Diagnosis Keperawatan. Kemudian ada Standar Luaran Keperawatan Indonesia yang warna hijau dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang berwarna biru. Nah, ini akan kita gunakan dalam pembuatan proses asuhan keperawatan. Oke, apa sih rencana asuhan keperawatan itu? Asuhan keperawatan merupakan proses profesional yang menggunakan pendekatan ilmiah dan berpusat pada pasien atau patient center. Asuhan keperawatan dilaksanakan melalui 5 tahapan proses, yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan luaran, perencanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dari S1 kalian sudah belajar 5 tahap ini, tapi sekarang kita akan mendalami dengan cara Anda melakukan pembuatan asuhan keperawatan secara mandiri, agar supaya saat nanti Anda sudah siap secara individu dapat melakukan asuhan keperawatan ini dengan sempurna. Oke, kita harus mengetahui apa yang berada di dalam asuhan keperawatan ini. Nah, saya mau evaluasi di kalian di S1, apakah sudah paham betul 5 langkah ini? Ada yang mau kasih tahu ke saya, perencanaan itu terdiri dari apa saja atau bagaimana saya menyusun perencanaan? Ada yang tahu? Kalau kita lihat di sini perencanaan pada bagian ini, di situ berisi data-data pasien. Dari mana kita bisa dapat data pasien? Pengkajian. Pengkajian itu ada 2 pengkajian. Pengkajian apa? Subjektif dan objektif. Objektif dapat dari mana? Yang dapat diukur. Dari apa yang kita temukan saat kita mengkaji pasien, secara visual kita atau secara audio, dan pengkajian berdasarkan prosedur yang kita lakukan. Kalau subjektif dari mana? Dari pasien sampaikan. Dari apa yang pasien sampaikan. Oke, itu adalah data-data yang termasuk dalam pengkajian. Kemudian diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan ini adalah diagnosa dari perawat berdasarkan apa yang perawat kaji secara visual, audio, dan tindakan, berdasarkan juga apa yang disebutkan oleh pasien kepada perawat tersebut. Kemudian dilakukan pembuatan diagnosa keperawatan. Setelah itu akan ada perencanaan. Perencanaan ini terbagi 2. Perencanaan tujuan yang akan dicapai dan perencanaan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah itu masuk ke implementasi. Implementasi itu adalah tindakan yang Anda lakukan saat Anda merencanakan. Sudah direncanakan di bagian planning tadi, apa yang mau dilakukan. Implementasi itu adalah bukti-bukti bahwa Anda telah melakukan perencanaan tersebut. Masuk kepada tahap selanjutnya, itu evaluasi. Apa yang ada di evaluasi? Ada yang tahu? Standar evaluasi yang sering digunakan? SOAP. SOAP. Subjek, objektif, analisis, dan planning. Subjek itu apa yang kita dengar. Tadi kan sudah dikaji dalam pengkajian subjeknya. Kemudian dikasih intervensi, implementasi. Kemudian dilakukan evaluasi subjeknya. Tadi kalau dia bilang contohnya sakit perut, sekarang evaluasinya adalah seberapa sakit perutnya setelah dilakukan intervensi. Itu subjek yang dia katakan. Objeknya, SOAP objektifnya adalah apa yang saya kaji tentang sakitnya tersebut. Mungkin sakitnya level berapa, bagaimana sakitnya tadi meringis, mungkin sekarang saya lihat sudah tidak meringis lagi. Itu masuk di bagian evaluasi. Planning, perencanaan. Setelah Anda kaji data S dan data O-nya, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah diagnosa yang telah dibentuk tadi itu berlanjut atau tidak berlanjut? Nah, itu ada di analisis pada evaluasi. Nah, lalu planning, perencanaannya setelah dianalisis apa yang akan dilakukan? Apakah akan lanjut atau tidak, atau ganti dengan diagnosa yang baru? Oke, itu mungkin standar teori dari asuhan keperawatan yang Anda telah belajar dari S1 sampai sekarang kalian di profesi. Sebenarnya kalian sudah tahu, tinggal mau membuktikan apakah sudah betul apa yang saya pelajari sekarang, dan apakah saya sudah siap untuk masuk ke ranah praktek ke depannya nanti. Oke, di sini ada 3 jenis dalam menentukan diagnosa keperawatan yang di sini.
Ada 3 jenis diagnosa keperawatan yang dibuat, yang sudah dibentuk oleh PPNI, Dewan PPNI dalam buku standar diagnosis keperawatan. Di sini kalau kalian buka ada panduan 3 diagnosa keperawatan. Saya sudah buat di slide sini ringkasnya. Diagnosa yang pertama adalah diagnosa aktual, yang kedua adalah diagnosa risiko, yang ketiga adalah diagnosis promosi kesehatan. Di diagnosa aktual itu rumusnya harus ada masalahnya, penyebabnya, dan tanda gejala. Dan diagnosa resiko di dalamnya harus ada masalah dan faktor resiko. Di diagnosa promosi kesehatan ada masalah dan tanda gejala. Jadi buku PPNI sudah menyediakan, nanti kalau kalian buka, kalau Anda mau cari diagnosa aktual pasti ada ini 3 item ini. Kalau Anda tidak menemukan diagnosa aktual dan beresiko, menurut Anda beresiko, saat Anda membuka buku ini, Anda tidak akan mendapatkan penyebab di dalam, tetapi Anda akan mendapatkan faktor resiko dan masalahnya. Begitu juga dengan diagnosis proses kesehatan. Anda akan menemukan masalah dan tanda gejala saja. Anda tidak bisa menemukan penyebab di dalam. Jadi tergantung dengan case yang Anda temukan. Kalau seandainya tidak ada diagnosa aktual dan biasanya ini pasiennya sudah mau pulang ke rumah, sudah tidak diagnosa aktual, sudah siap untuk pulang, biasanya ada resiko-resiko yang terjadi sama promosi kesehatan yang akan diberikan kepada pasien yang sudah mau pulang. Contoh, ini contoh. Silakan Anda buka buku diagnosis Anda. Kita akan belajar dari awal cara untuk membuka. Silakan Anda buka buku diagnosis Anda. Yang tidak punya buku boleh bareng sama teman-teman. Kita ambil contoh di sini. Kasus ansietas. Kasus ansietas di sini kita bisa cari dalam buku diagnosis keperawatan. Caranya adalah yang pertama kita buka di daftar isinya. Atau ada yang sudah tahu yang mau guide, ini kelasnya kita kerja bersama, bukan lecturer. Karena ini kan praktek. Ada yang sudah tahu mau beri opini bagaimana cara menggunakan diagnosis keperawatan? Ada yang sudah review mungkin dari rumah? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan bantu untuk guide. Contohnya kita di sini kasusnya ansietas. Silakan Anda cari di daftar isi ansietas. Ada yang sudah menemukan ansietas? Halaman berapa? 108. Silakan buka halaman 180. Halaman 180 ada diagnosa keperawatan ansietas di sana. Nah, di sana ansietas ada definisi, ada penyebab, dan ada gejala dan tanda mayor, dan gejala dan tanda minor. Nah, ada pertanyaan yang menyatakan begini, bagaimana cara saya menentukan diagnosa keperawatan ini? Otomatis yang pertama kita harus lihat tanda-tanda mayornya. Kalau tanda-tanda mayornya itu banyak, lebih dari 80%, otomatis ini layak untuk diangkat menjadi asuhan keperawatan. Nah, di sini contohnya merasa bingung, merasa khawatir, akibat dari kondisi yang dihadapi, sulit berkonsentrasi. Nah, saya berikan contoh di sini, pasien kanker dan dirawat di rumah sakit. Dan pasien ini sering cemas, gelisah, tidak bisa tidur. Sangat cocok dengan tanda gejala yang ada di sini. Tanda gejala mayor, ada pencetusnya itu kanker yang dia merasa bahwa dia takut meninggal, sehingga ini sangat layak untuk diangkat ansietas. Apakah penyebabnya? Menurut Anda apa yang bisa diangkat penyebabnya? Ancaman terhadap kematian. Dari gejala yang saya bilang tadi, pasien ini merasa bahwa dia kayaknya hidupnya sebentar lagi. Karena saya menderita penyakit kanker. Menurut Anda, penyebab yang sangat tepat untuk diangkat pada kasus ini adalah ancaman terhadap kematian. Karena pasien ini sangat takut untuk meninggal. Jadi, dengan rumusnya yang tadi, kalau kita angkat rumus dari masalah, berhubungan dengan penyebab, dan ditandai dengan tanda gejala, berarti kalau masalahnya ansietas, berarti rumusnya ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Tidak sampai di situ, ada DD-nya. Dibuktikan dengan
Dibuktikan dengan tanda dan gejala. Ada tanda gejala mayor dan ada tanda gejala minor. Nah, di sini ada pasien terasa gelisah, ada pasien bertanya tentang kematian, menceritakan perasaan takutnya. Itu semuanya disupport di bagian sini. Di bagian sini seharusnya di bagian gejala harusnya lebih detail penulisannya. Mungkin ada beberapa gejala yang tidak tertuliskan dalam buku, karena buku secara teori, tapi prakteknya biasanya lebih daripada itu. Bisa dituliskan yang berhubungan dengan tanda gejala yang tertulis di situ. Tidak terlalu spesifik yang dituliskan di buku, tapi di dunia nyata nanti kalian akan menemukan gejala-gejala yang sangat spesifik. Oke, kalau sudah ditentukan, ternyata saya mengangkat diagnosis aktual. Selanjutnya saya akan menentukan dia punya planning atau perencanaan. Perencanaan dibagi dua. Perencanaan yang akan saya mau lakukan dengan perencanaan yang saya akan targetkan. Perencanaan yang akan ditargetkan adalah perencanaan luaran yang bagian atas ini. Ada penulisannya juga, nanti kalian buka di buku luaran. Nah, karena ini kita bicara tentang ansietas, mari kita sekarang cari luarannya. Standar luaran yang buku berwarna hijau. Karena kita sudah dapat diagnosa keperawatannya ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian, berarti kita akan cari luarannya yang berhubungan dengan ansietas. Caranya adalah pertama kita lihat, ada yang tahu kita lihat di mana? Tautan. Daftar tautan. Ada dua daftar di sana, daftar isi dan daftar tautan. Kita buka dulu daftar tautan. Cari ansietas. Sudah dapat halaman berapa? 154. 154. Berapa? 54. 154. Mari kita buka dalam 154. Dalam 154, di situ ada luaran utama dan luaran tambahan. Silakan Anda pilih mau pakai luaran yang mana yang Anda mau capai. Tapi saya sarankan biasanya harus luaran utama terlebih dahulu. Di sini ada yang bertanya mungkin, apakah memang cuma bisa satu? Bisa dua. Tapi yang pertama Anda angkat adalah luaran utama. Luaran utama di sini adalah tingkat ansietas. Kalau kamu mungkin gabut, mau bikin yang paling perfect, bisa tambah luaran tambahan juga. Bisa ada dua luaran. Luaran pertama tingkat ansietas, Anda lebih spesifik lagi ansietas karena apa dia. Di sini ada pilihannya dukungan sosial, harga diri, kesadaran diri, kontrol diri, proses informasi, status kognitif, tingkat agitasi dengan tingkat pengetahuan. Mungkin kalau saya mau ambil dua, saya akan ambil tingkat ansietas dan tingkat pengetahuan. Mungkin dia takut mau meninggal karena dia tidak dapat informasi tentang penyakitnya sekarang, bagaimana proses pengobatannya, dia tidak dapat informasi, makanya dia takut untuk mati. Jadi menurut saya akan angkat mungkin yang pertama tingkat ansietas, kedua adalah tingkat pengetahuan. Oke, kalau sudah dapat pertama tingkat ansietas, kita balik ke daftar isi, cari yang tingkat ansietas. Ada di halaman berapa tingkat ansietas pada daftar isi? 132. Mari kita buka 132. Tingkat ansietas di 132. Kalau Anda lihat di situ ada definisi, ada ekspektasi, dan ada kriteria hasil. Ekspektasi itu adalah apa yang akan saya ekspektasikan pada asuhan keperawatan ini. Karena ini tingkat ansietas, tingkat kecemasan, saya berekspektasi kecemasannya akan menurun. Tidak ada yang akan membuat asuhan keperawatan yang berekspektasi tingkat kecemasannya meningkat. Ya, beda contohnya kalau meningkat pengetahuan, contohnya Anda mau bikin pendidikan kesehatan, ekspektasinya apa? Pengetahuannya meningkat. Nah, kalau ini ansietas, nah mungkin kan kamu meningkatkan ansietasnya dia. Jadi ekspektasi saya ansietasnya akan menurun. Nah, kriteria hasil. Untuk ansietasnya menurun, saya memiliki beberapa kriteria yang harus saya capai. Kalau kalian lihat di situ ada dua jenis hasil. Hasil secara kata dan hasil secara numerik. Hasil secara kata itu digunakan saat Anda membuat asuhan keperawatan secara manual. Kalau numerik yang angka 1, 2, 3, 4, 5 yang di-provide oleh buku ini, itu digunakan untuk computerized. Mungkin ada rumah sakit yang sudah canggih, mereka pakai coding untuk
dokumentasinya, mereka tidak menuliskan kalimat atau katanya lagi, tapi targetnya dari contohnya 5 turun jadi 1, atau 1 turun jadi 2, atau jadi 3. Seperti itu cara codingnya di komputer. Tapi karena kita belajar manual ini, kita tidak akan menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita akan menggunakan meningkat, cukup meningkat, sedang, cukup menurun, dan menurun. Dan itu adalah kriteria hasilnya. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini, sudah tertulis di sini. Setelah dilakukan, cara penulisannya ada di buku ini, di PowerPoint ada di sini cara penulisannya. Kita pilih yang nomor pertama. Dokumentasi tertulisnya seperti ini. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 hari, maka tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil. Ini perintilannya yang seperti ada di buku tersebut. Pertanyaannya mungkin, Sir, apakah harus 1 hari? Itu bisa dirubah berdasarkan jumlah shift Anda di rumah sakit. Contohnya saya shiftnya 8 jam saja. Berarti di sini akan tertulis, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 8 jam, maka tingkat ansietas akan menurun. Dengan kriteria hasil, contohnya perilaku gelisahnya, yang ini harus disesuaikan, kriteria hasilnya sesuaikan dengan data-data yang ada di pengkajian awalnya tadi. Dia data subjektif dan data objektif. Jadi apa yang Anda kaji, Anda harus targetkan di sini. Kalau Anda kaji dia contohnya sulit tidur, berarti keadaan sulit tidurnya menurun, ya. Oke, itu di perencanaan luaran. Kalau sudah Anda set perencanaan luarannya, sekarang untuk mencapai ini semua, apa yang akan saya lakukan? Kita buka buku standar intervensi. Kita masuk ke buku standar intervensi. Ada daftar intervensi di sana dan ada daftar tautan. Kita mulai lagi seperti luaran, kita mulai dari daftar tautan. Mari kita buka daftar tautan. Karena kita bicara tentang ansietas, berarti kita akan mencari intervensi yang berhubungan dengan ansietas. Oke, sekarang kita cari ansietas. Di halaman berapa di daftar tautan? 452. 452. Nah, di 452 itu ada intervensi utama, reduksi ansietas. Jadi untuk menurunkan ansietas. Di sini agak sedikit kompleks. Mungkin kalau kalian belajar di S1, saya tidak follow up, tapi sekarang pada saat kalian di profesi, seberapa banyak yang ada di tautan itu adalah berapa banyak intervensinya. Kita jangan dulu lihat di daftar intervensinya, tapi daftar tautan. Di daftar tautan itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 intervensi yang bisa dilakukan untuk diagnosa keperawatan ansietas. Contohnya, intervensi yang pertama, reduksi ansietas. Mari kita buka di daftar isi reduksi ansietas. Ada yang sudah dapat? Halaman berapa? 300. Kita buka 387. Di 387, di sana tindakan-tindakan untuk satu intervensi. Itu bukan, masing-masing itu bukan intervensi-intervensi ya. Itu prosedur dalam melakukan intervensi reduksi ansietas. Jadi itu ada dia punya observasinya, ada dia punya terapeutiknya, ada dia punya edukasi, dan ada dia punya kolaborasi dari intervensi reduksi ansietas. Nah, pertanyaannya, apakah saya harus melakukan semua yang reduksi ansietas ini? Yang realistis saja yang bisa dilakukan yang Anda tuliskan. Contohnya di sini, ini semuanya ya, sampai dia punya tindakan kolaborasi. Saya bisa lakukan bagian A, bagian tindakan observasi hanya A saja, B, C, dan D. Terus tindakan edukasinya cuma A dan B, tindakan kolaborasinya A. Yang sisanya saya tidak bisa lakukan karena keadaan pasien tidak memungkinkan. Itu bisa langsung dikeluarkan saja, dituliskan intervensi yang kamu bisa lakukan. Tapi di bagian tindakan observasi, tindakan terapeutik, edukasi, dan kolaborasi itu adalah prosedur dari intervensi reduksi ansietas. Kalau Anda mau bikin 2 intervensi, berarti ada 2 bagian-bagian ini dalam
implementasinya. Tidak apa-apa ini akan panjang karena ini perencanaan. Perencanaan tidak selamanya akan terjadi karena sesuai dengan realita di lapangan. Apakah ini memungkinkan untuk dilakukan atau tidak? Jadi di sini bisa terjadi intervensi yang pertama, baru prosedurnya. Kemudian intervensi yang kedua, baru prosedurnya. Oke, itu untuk intervensi. Setelah intervensi apa yang akan kita lakukan? Implementasi. Kita akan melakukan implementasi. Contohnya ini. Intervensi reduksi ansietas, contohnya saya taruh di sini tindakan observasi identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Misalnya kondisi waktu stresor. Nah, ini yang kalian harus pelajari. Ini yang kalian harus pelajari bahwa di sini harus dituliskan per jam dan realita apa yang harus kamu tuliskan saat Anda lakukan. Jadi semua yang Anda lakukan perencanaan harus dituliskan di sini, dan hasil dari perencanaan itu Anda harus tuliskan juga. Contohnya identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Di sini Anda tulis bahwa Anda mengobservasi dan hasilnya pasien mengatakan takut meninggal akibat penyakit kanker tanpa gelisah, skala ansietas sedang. Dan kolaborasi pemberian obat ansietas jika perlu. Di sini Anda tuliskan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian alprazolam 0,5 mg. Setelah itu dilakukan evaluasi. Evaluasi berdasarkan SWOT, subjek, objektif, analisis, dan planning. Apakah ansietas tadi masih terjadi di sini? Berada di evaluasi. Oke, saya akan berikan tugas ke kalian. Tugasnya ini kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan di classroom. Kalian bisa kerjakan di rumah, tidak dikerjakan sekarang. Nanti kalau ada hal yang tidak dimengertikan, Anda akan kontak ke saya melalui classroom. Ada pertanyaan, silakan. Saya akan buka ruang pertanyaan. Silakan, Joel. Baik, Sir, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pemaparannya. Jadi, Sir, karena di S1 mungkin kami kurang tentang pembahasan secara mendalam, saya ingin bertanya apakah misalnya kita dalam satu shift, apakah bisa mengangkat 2 atau lebih diagnosa keperawatan atau hanya fokus pada satu diagnosa keperawatan, Sir? Oke, pertanyaan yang bagus. Dalam satu shift, Anda bisa mengangkat lebih dari satu diagnosa keperawatan. Karena pasiennya tidak mungkin, pasien sakit dan contohnya pasien merasa nyeri. Di satu sisi, pasien merasakan sesak nafas. Tidak mungkin hanya nyeri saja yang kalian akan angkat. Bisa berbarengan antara 2 diagnosa keperawatan tersebut. Tapi nanti ada prioritasnya, yang mana yang Anda prioritaskan. Berdasarkan airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure, Anda bisa memprioritaskan yang mana diagnosa keperawatan yang akan Anda angkat. Tapi dua-duanya bisa dilakukan. Oke, baik, Sir. Terima kasih, Sir. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, case ini kalian kerjakan di rumah. Kalian download di Google Classroom formatnya untuk mengerjakan diagnosa keperawatannya. Nanti saya akan periksa dan kalian bisa interaksi dengan saya di chat kolom di Google Classroom. Untuk kelas hari ini sudah selesai. Kita akan akhiri dengan berdoa. Mari kita berdiri semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau bersama-sama dengan kami dan kami menyelesaikan kelas kami dengan tidak kurang satu apapun. Semoga materi yang hamba berikan ini bisa membuat para mahasiswa lebih mengerti lagi tentang bagaimana cara melakukan pembuatan asuhan keperawatan yang baik dan benar. Semoga ini tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing dan kami bisa aplikasikan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di